Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Aku menemukan diriku. Tetapi ketika Chen Ping menguatkan dirinya untuk mempertahankan diri dari musuh, dia menemukan bahwa apa yang sebenarnya akan terjadi. Itu wajah hantu. Wajah hantu itu tampak hidup dan terus mendekati Chen Ping. Melihat seringai ini, Chen Ping mengerutkan kening. Dia tahu bahwa seringai ini tidak akan pernah muncul di sini tanpa alasan. Itu pasti dibuang ke sungai magma oleh Penatuatu, dan wajah hantu ini pasti mencari dirinya sendiri. Chen Ping memandangi wajah hantu yang tiba-tiba muncul dengan tenang. Dia ingin tahu apakah Penatuatu melemparkan wajah hantu ini ke sungai magma, atau apakah wajah itu jatuh sendiri. Wajah hantu itu semakin mendekati Chen Ping, tetapi ketika sudah agak jauh dari Chen Ping, tiba-tiba ia tersedot ke dalam pusaran air besar dan menghilang seketika. Chen Ping menjauhkan dirinya dari pusaran air dan tidak berani menyerap dan memurnikan api inti bumi sesuka hati. Dia hanya bisa mengandalkan api ini dan menggunakan tubuh api sejati untuk meredam tubuh fisiknya. Saat ini, Penatuatu sedang menunggu di tepi sungai magma. Segera nafas datang, dan Penatuatu melihat ke kejauhan. Orang ini benar-benar menyelinap sejauh ini. Penatuatu mengangkat bibirnya sedikit, dia sudah mengetahui lokasi Chen Ping. Baru saja seringai itu mendekati Chen Ping, langsung memperlihatkan posisi Chen Ping. Saat ini, Chen Ping bahkan tidak tahu bahwa posisinya terungkap. Dia masih tenggelam dalam api sejati Dharmakaya, melemahkan tubuh fisiknya. Penatuatu melompat, dan setelah tiba di lokasi Chen Ping, dia terjun ke sungai lava. Di sekeliling tubuh Penatuatu terdapat beberapa wajah hantu, melindungi Penatuatu dari api sungai magma. Wajah hantu ini tidak takut dengan api di tengah bumi. Ketika Huo Yuanting dan yang lainnya melewati sungai magma, mereka juga menggunakan wajah hantu untuk mengirim mereka menyeberang. Saat Penatuatu terus memperdalam, kesadaran spiritualnya juga menyebar hingga ekstrim. Sekarang dia hanya dapat mengetahui perkiraan lokasi Chen Ping. Jika dia ingin mengetahui lokasi pasti Chen Ping, dia masih perlu menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksinya. Meskipun di sungai magma ini jarak kesadaran spiritual tidak akan terlalu jauh, namun perkiraan lokasi Chen Ping sudah diketahui, jadi jarak ini sudah cukup. Tepat ketika Penatuatu memancarkan kesadaran spiritualnya, dia langsung ditangkap oleh Chen Ping. Sial, orang ini mengejarmu begitu cepat. Chen Ping terkejut dan segera menyingkirkan api Dharmakaya yang sebenarnya, mengerutkan kening, dan kemudian dengan cepat masuk lebih dalam. Orang ini sangat menyebalkan. Kamu meminjamkan tubuhmu padaku. Aku akan membunuh orang ini. Ciun Mojun berkata pada Chen Ping. Chen Ping memutar matanya ke arah Raja Iblis Ciun. Mustahil baginya untuk memberikan kendali atas tubuhnya kepada Raja Iblis Ciun. Raja Iblis Ciun juga kecanduan dan selalu ingin mengontrol tubuh Chen Ping. Jika tidak ada Daluo Jindian di lautan kesadaran Chen Ping, diperkirakan Raja Iblis Ciun akan mengikuti Chen Ping untuk memperjuangkan kendali atas tubuhnya. Pada saat ini, Penatuatu juga memperhatikan aura Chen Ping, dan segera tertawa dan berkata, "Nak, kamu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, dan kamu masih ingin bertarung denganku. Kamu tidak dapat melarikan diri, jadi ayo tangkap kamu tanpa ampun." Chen Ping mendengarkan kata-kata Penatuatu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya serius, dan dia berenang dengan cepat. Penatuatu mengejarnya. Chen Ping berada di sungai lava dan tidak dapat menggunakan langkah pengendalian kebakaran, jadi Penatuatu mendekati Chen Ping dengan cepat. Chen Ping telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memberi makan dirinya sendiri, dan rasa sakit serta ketidaknyamanan yang disebabkan oleh rasa sakit fisik membuat Chen Ping mengerutkan kening dari waktu ke waktu. Dia tidak akan pernah membiarkan Raja Iblis Ciun mengendalikan tubuhnya lagi, konsekuensinya akan terlalu besar. Merasakan yang mendekat. Penatua, Chen Ping mengertakkan gigi dan terlihat sangat galak.
Di sungai magma ini, Chen Ping tidak tahu berapa banyak trik yang bisa dia lawan dengan Penatua-Natu. Apalagi sekarang tubuhku sedang rusak. Tetapi ketika Chen Ping dengan putus asa berenang ke depan, tubuhnya tiba-tiba tenggelam, dan dia langsung jatuh seperti batu besar. Saya tidak tahu kapan, lubang dalam seperti tebing muncul di depan saya. Chen Ping tidak memperhatikan, dan tubuhnya jatuh dengan cepat ke bawah. Chen Ping terkejut dan berusaha mati-matian untuk berenang ke atas, tetapi tidak terjadi apa-apa. Chen Ping hanya bisa menggunakan seluruh kekuatan spiritual di tubuhnya untuk menahan api di sekitarnya. Itu menjadi semakin dalam, dan nyala api menjadi semakin ganas. Pada akhirnya, Chen Ping menemukan bahwa nyala api telah berubah menjadi hitam dan merah. Menyelam, seperti yang diketahui semua orang, Chen Ping juga tidak siap dan langsung jatuh. Penatua-Natu juga menyelam tanpa ragu-ragu. Chen Ping secara pasif jatuh ke bawah, sementara Penatua-Natu secara aktif mengejar ke bawah. Kedua orang itu beriringan, terus-menerus jatuh. Saat warna api menjadi semakin berat, nyala api menjadi semakin ganas. Meskipun Chen Ping memurnikan api di tengah bumi dan memahami asal mula api, dia masih merasa panas dan tercekik. Chen Ping hanya bisa memancarkan api es yang sangat dingin dengan seluruh kekuatannya untuk menahan perasaan panas yang tak tertahankan ini. Adapun Penatua-Natu, dia merasa tidak enak badan saat ini. Saat dia terus menyelam, wajah hantu di sekitarnya berputar semakin cepat, dan gelombang panas mulai terus-menerus mengenai tubuh Penatua-Natu. Penatua-Natu sedikit mengernyit, memandang Chen Ping yang masih menyelam, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk, "Sialan, apakah orang ini mencari kematian?"